Di video ini, gue mau bahas sedikit topik yang kemarin rame banget dibahas, sampai-sampai viral diomongin berbagai macam media. Sampai podcast Om Deddy juga jadi ngomongin ini. Yap, bener banget, NFT Gozali Everyday. Buat kalian yang belum tahu tentang NFT, silakan tonton videonya di sini. Dan yang belum tahu tentang Gozali Everyday, bisa cari tahu dulu kasusnya. Kita udah bahas juga di artikel ini. Gimana nggak rame? Anak muda umur 22 tahun asal Semarang berhasil menghasilkan 1,5 miliar rupiah lewat foto selfie. 933 foto selfie-nya terjual habis, sampai-sampai dicariin Ditjen Pajak di Twitter. Jejo juga ngomong kalau laku semua, dia bakal ngasih sepatu, dan Jejo kemarin udah ngasih sepatunya. Pelaku pasar kripto, terutama NFT, yang udah terjun duluan harus berterima kasih sama Gozali. Berkat dia, Indonesia jadi semakin aware sama kripto, terutama sektor NFT. Gozali jadi salah satu kreator NFT Indonesia yang udah dikenal oleh dunia. Halo guys, balik lagi sama gue Dimas, dan di video kali ini gue bakal kupas tuntas NFT Marketplace biar gak salah kaprah. Tapi sebelum mulai, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Akhir-akhir ini semenjak Gozali populer, makin banyak masyarakat awam yang kepo tentang NFT. Buktinya video kita yang ini udah banyak banget yang bilang gue kesini karena Gozali. Dan gak jarang yang bingung, ini NFT apaan sih? Kok jualan selfie? Gue juga mau dong jualan selfie biar jadi kaya. Karena banyak yang mau ngikutin jejak Gozali, jadi banyak deh yang jualan NFT berupa foto-foto di OpenSea, mulai dari foto produk, foto makanan, sampai foto KTP. Buat yang ngeliat mungkin langsung bertanya, platform apaan sih ini, kenapa random banget? Sabar, di video ini gue akan bantu kalian untuk lebih paham, makanya nonton sampai habis. Orang-orang yang pengen dapat duit cepet dan ngikutin jejak Gozali, itu tuh kayaknya nggak sadar kalau kasus Gozali Everyday ini tuh spesial. Soalnya kalau dipikir logis, ngapain sih kita ngoleksi foto selfie orang lain? Jadi kalau ada yang niru, belum tentu nasibnya bakal sama. Gozali bisa viral karena beberapa faktor. Pertama, promosi dan exposure dari influencer. Ya kayak kita dagang di toko aja, makin banyak yang promosiin jadi makin terkenal, dan kesempatan lakunya juga lebih besar. Selain karena Gozali mendedikasikan waktu kurang lebih 4 tahunan untuk selfie tiap hari, ada faktor keberuntungan juga. Makanya dia bisa sampai dinotis sama influencer dan dapat exposure. Terakhir, kita juga mesti paham bahwa ragam NFT emang macem-macem banget. Tapi bukan berarti semua yang jadi NFT pasti laku dijual. Nah, setelah ini gue akan bahas beberapa hal yang bisa mendorong popularitas dan lakunya NFT. Kenapa sih NFT bisa macam-macam banget? NFT yang dijual di OpenSea bentuknya bermacam-macam. Hal ini adalah dampak dari penggunaan blockchain yang bersifat desentralisasi. Karena desentralisasi, maka marketnya pun sangat terbuka atas semua konten yang diupload. Semua orang bebas mau jual NFT berupa apapun. Tapi kalau kalian nemu NFT yang tidak senonoh, dari pihak marketplace akan menuliskan inappropriate content. Karya yang udah masuk ke dalam blockchain pun nggak bisa dihapus, tapi bisa di-burn sehingga kalau kita cari nggak ada tampilan atau bentuk karyanya. Tapi catatan transaksi dan smart contract-nya nggak akan bisa hilang. Terus kalau kita ngomongin nilai dari sebuah karya, terlebih karya NFT, semua orang punya pandangan mereka masing-masing. Contohnya ada HeadDAO dengan harga tertinggi pada seri 5855 dengan harga 1,49 Ethereum. Lalu ada NFT Erendao pada seri 0008 dengan harga 8,88 ETH. HeadDAO dan Erendao keduanya memiliki kegunaannya masing-masing. Dengan membeli HeadDAO, kamu dapat memiliki hak suara dalam keputusan pembaruan proyek. Sedangkan dengan membeli NFT Erendao, kamu bisa membantu pengembangan sosial media yang sedang digarap Iren. Mayoritas NFT yang emang berharga biasanya bukan sekedar mahal aja, tapi ada kegunaannya juga. Kegunaan NFT ada 4. Pertama ada koleksi. Sesuai namanya, ini cuma buat disimpan aja. Biasanya NFT tipe koleksi atau collectibles ini punya sifat atau karakteristik yang bikin langka. Contohnya ada CryptoPunks. Kedua, untuk jaminan DeFi. Biasanya, untuk pinjam-meminjam di DeFi, kita mesti punya aset kripto sebagai jaminan. Tapi sekarang udah bisa nih pakai NFT untuk jadi jaminannya, seperti di nftfi.com. Ketiga, untuk governance atau tata kelola. Kalau punya NFT governance, kita bisa memiliki kontribusi di sebuah proyek. Contohnya, kayak Erendao tadi. Dengan membeli NFT Erendao, kita membantu Erendao dalam proyek sosial medianya. Sorry kids. Terakhir, untuk akses spesial komunitas. Contohnya ada BAYC atau Bored Ape Yacht Club. Kalau kita punya BAYC, kita bisa ikutan party bareng pemilik BAYC lainnya.
Karena yang punya NFT BYC ini kebanyakan adalah kaum jet set. Ada selebriti, bisnismen, ya lumayan lah buat networking. Oke, gue udah paham NFT. Di mana tempat gue jualan atau beli NFT. Marketplace NFT ada banyak banget. Kalau kita mau lihat dari yang volume transaksinya paling besar, tentu OpenSea, buatan Ethereum. Kedua dan ketiga ada Axie Infinity dan CryptoPunks yang punya marketplace mereka sendiri. Dan nggak mau kalah, Binance juga ngebuat Binance NFT Marketplace. Tapi, ada nggak sih marketplace NFT lokal? Ternyata ada. Toko kripto salah satu exchange lokal Indonesia juga udah punya marketplace NFT-nya sendiri. Namanya Tokomall. Sebenarnya selain exchange dan marketplace NFT, ekosistem toko kripto yang disebut Tokoverse juga udah masuk ranah DeFi dan GameFi. Bahkan, toko kripto juga udah punya utility token sendiri yaitu TKO yang merebut perhatian banyak investor Indonesia saat launchingnya. Udah gitu, mereka juga ada gerakan yang emang ngebantu masyarakat seperti toko Scholar dan toko Care yang ngasih donasi COVID. Ekosistem toko kripto ini namanya Tokoverse dan lagi terus dikembangin. Tapi di sini karena lagi bahas tentang NFT, jadi gue akan fokus di Tokomallnya dulu. Kabarin di kolom komentar kalau kalian pengen gue bahas yang lain juga. Tokomall adalah pelopor NFT marketplace pertama di Indonesia. Tokomall hadir dengan misi pemberdayaan potensi kreator lokal Indonesia dalam berbagai bidang kreatif untuk mengakses pasar global melalui pemanfaatan NFT. Tidak hanya sekadar tempat jual beli, Tokomall juga aktif memberikan edukasi yang tepat untuk masyarakat yang tertarik dengan NFT sebagai kreator ataupun kolektor. Tokomall telah bekerja sama dengan lebih dari 80 partner. Di dalamnya udah ada 9.000 kolektor dari berbagai macam komunitas dengan total lebih dari 8.000 kolektor NFT. Salah satu studio desain Indonesia yang cukup populer dan emang salah satu favorit gue juga, Never to Lavis, ternyata juga udah ada di Tokomall. Terus ada brand fashion Damn I Love Indonesia dari Daniel Mananta, mantan host Indonesian Idol yang jadi kreator NFT di Tokomall. Sama seperti OpenSea, Tokomall memiliki berbagai macam tipe NFT. Tapi memang untuk saat ini paling banyak masih NFT art berupa karya gambar, foto, ilustrasi, digital imaging, dan parallax atau gambar bergerak. Bedanya, Tokomall ini bergerak di jaringan Binance Smart Chain milik Binance. Jadi untuk biaya minting atau biaya pembuatannya juga cenderung lebih murah. Tokomall juga udah integrasi dengan Wallet Connect dan MetaMask. Cukup masuk dengan wallet tersebut, siapapun sudah bisa melakukan transaksi. Tokomall juga akan melakukan update besar-besaran, tapi secara bertahap. Update pada pertengahan Januari 2022 ini ada perubahan di tampilan. Pada tampilannya, terdapat beberapa fitur yang bisa membantu kita untuk lebih mudah dalam memilih NFT yang akan dibeli. Jika kita lihat halaman utama Tokomall, terdapat fitur mitra resmi unggulan dan kreator unggulan. Mitra resmi adalah artis atau brand yang bekerja sama dengan Tokomall untuk menjadi kreator. Sedangkan kreator unggulan adalah kreator top performers dari segi volume perdagangannya. Ada lagi kalau kita scroll ke bawah, ada fitur berita dan informasi. Di sini kalian juga bisa baca berita-berita terbaru seputar NFT dan perkembangannya. Tampilan baru ini bikin nyaman banget buat lo yang berkunjung ke website Tokomall. Langsung aja cus ke website Tokomall di www.tokomall.io. Nah, gimana setelah gue jelasin soal fenomena NFT Gozali? Apa yang bisa bikin NFT laku? Dan marketplace Tokomall? Kalian jadi pengen gak nih jualan NFT? Kalau kalian pengen kita bikin tutorial cara jual beli NFT di Tokomall, langsung aja tulis di kolom komentar. Sekian video kali ini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan bel notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Kalau investasi, semua bisa kripto.